trek Gunung Gede dari pos 2 ke pos 3 sejam. Udah gitu jalannya naik terus. Oke, nanti kita dokumentasi lagi kalau udah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abbas Melki. Salam penikmat petualang. Semoga kalian baik-baik saja dimanapun anda berada. Kali ini aku akan membuat video tentang cerita pendakian gunungku yang kedua, yaitu ke Gunung Gede Pangrango tanggal 10 sampai 11 September 2019, hari Selasa dan hari Rabu. Kita naik via Putri, turun via Cibodas. Cerita kali ini aku beri judul Kisah yang Mengawali Perjalanan. Kenapa? Karena pada saat kita mau menentukan akan naik ke Gunung Gede, kita sedang kumpul di komunitas Ngopi 7 Adventure. Nah, itu adalah sebuah wadah untuk kita saling mengenal, kita saling share pengalaman baru, terus kisah-kisah baru, ya apapun itu tentang kehidupan. Juga itu juga terbuka untuk umum. Nantinya kita akan buat kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, dari hasil kita ngumpul setiap malam minggu, kita ngobrol akan melakukan pendakian kembali, dan disepakati kita akan naik ke Gunung Gede tanggal 10 sampai 19 September 2019, hari Selasa dan hari Rabu. Dan langsung kita buka open trip. Nah, open trip ini kita buka 2 minggu menjelang hari pendakian. Dan alhamdulillah seminggu pertama kita sudah dapat 8 orang. Nah, 8 orang ini 6 cowok, 2 cewek. Lalu apa saja yang kita lakukan? Yaitu kita olahraga untuk melatih fisik kita, terus melatih pernapasan kita, mental kita, kesabaran kita. Kita olahraganya ada sit up, ada push up, ada lari pagi, ada futsal, ada juga renang. Semua itu juga dibutuhkan ketika nanti kita melakukan pendakian. Nah, lalu persiapan selanjutnya adalah alat-alat gunung. Nah, alat-alat gunung ini kita persiapkan itu belajar dari pendakian kita sebelumnya, apa yang kurang dalam peralatan kita, terus apa saja yang kita belum punya. Nah, itu nanti kita akan lengkapi sehingga nanti ketika kita naik ke gunung itu tidak ada suatu kendala apapun, jadi lebih mudah. Nah, lalu persiapan selanjutnya adalah tentang logistik. Persiapan logistik juga kita juga beli P3K. Nah, setelah itu hari keberangkatan. Jadi karena teman-teman kita berdomisili di Tangerang dan juga Gunung Gede itu tidak terlalu jauh posisinya dari Tangerang, maka kita melakukan kumpul itu di rumah teman saya di daerah Tangerang. Persiapan keberangkatan ini kita mulai hari Senin jam 9 malam. Kita cari titik temu yang searah dengan arah ke gunung dan tidak jauh. Akhirnya kita memutuskan untuk kumpul di Bintaro Exchange Mall itu jam 9. Nah, kita berangkat karena dari domisili Tangerang ke Gunung Gede Pangrango itu tidak jauh, makanya kita menggunakan motor gitu. Jadi ada 4 motor, kita nanti boncengan berdua jadi 8 orang. Tapi saya masih sendiri karena nanti kita akan jemput teman kita lagi di daerah Parung sembari jalan. Jadi nanti saya boncengan sama satu cewek, teman saya juga satu cewek, boncengan. Nah, yang 2 motor ini cowok-cowok. Nah, kita mulai dari Bintaro Exchange Mall itu jam 9, lalu jam setengah 10 kita mulai jalan ke Parung dari Exchange Mall, terus jemput teman kita yang di Parung itu satu lagi cewek, itu bareng saya, itu sekitar jam 10.15. Kita langsung melakukan perjalanan kembali ke Gunung Gede, Camp Cibodas. Itu perkiraan kita sampai di sana jam setengah 1. Karena kita juga jalannya ya nyantai, nggak terlalu buru-buru gitu. Kita sampai di Camp via Cibodas setengah 1, lalu kita makan, istirahat sampai menjelang persiapan pendakian. Kita bangun jam 5 subuh, kita sholat, terus kita mandi, kita makan. Habis itu kita melakukan persiapan pendakian. Kita packing barang, kita bagi-bagi logistik. Nah, lalu persiapan pendakian. Hari pertama pendakian itu hari Selasa tanggal 10 September 2019 sampai jam setengah 7.
Nah, kita dari Camp Cibodas itu gitu nyawa angkot. Jadi semua naik angkot itu mulai jam 7 sampai di Camp Putri itu jam setengah 8. Sampai di Camp Putri kita melakukan simaksi, terus ada cek fisik di sana sama peralatan. Nah, sebelum melakukan pendakian itu kita menentukan leader dan juga kita berdoa semoga kita naik dan turun itu dengan selamat dan semuanya tidak ada suatu kendala apapun. Nah, akhirnya jam 8.15 kita mulai pendakian. Kita mulai perjalanan sambil kita ngobrol-ngobrol dan juga kenalan dengan teman-teman yang lain. Nah, ternyata ada yang unik. Satu teman kita ini yang cewek, semua alatnya, semua dari atas kepala sampai kaki itu bermerek Eiger. Bahkan tongkat untuk naik gunung aja semua juga dari Eiger alatnya. Akhirnya kita sampai di pos 3 jam setengah 1. Kita mau makan juga sekalian kita sholat. Nah, ketika saya mau istirahat itu saya mau naruh tas. Di situ kan saya copot satu. Nah, ketika saya mau angkat tas satu terus saya mau taruh itu putus. Tas saya tuh gelinding ke bawah. Untungnya ditangkap sama teman saya. Akhirnya teman saya juga bawa benang jahit. Nah, itu juga alat yang kecil tapi terkadang kita lupa bawa. Akhirnya saya jahit. Setelah jahit saya pastikan lagi supaya tidak putus lagi tuh yang lain. Lalu kita dari pos 3 itu istirahat jam setengah 1 sampai jam 1. Dan dari pendakian pos 3 kita sampai ke gerbang Surken itu sekitar jam 4 sore. Kita mau ngecamp dekat sumber mata air itu perjalanan hampir setengah jam. Ternyata Surken juga kanan kiri bukit dan dia juga luas, jauh juga jalannya. Nah, akhirnya kita ngecamp yang dekat sumber mata air tapi agak ke bawah gitu. Nah, ketika kita mau ngambil minum juga memang airnya juga lagi sedikit kering, jadi memang sedikit banget dan itu anginnya kenceng banget. Kita mau bikin tenda itu jam 5:15 sampai jam setengah 6. Jadi kita bikin tenda itu 3, yang 2 itu buat cowok bertiga jadi 6, yang 1 cewek 2 orang gitu. Jadi kita bikin berhadap-hadapan gitu campnya, yang cowok sama cowok terus 1 cewek di sini. Terus kita bikin flysheet di atasnya. Itu kita pasak dengan kuat, terus juga kita ganjel batu supaya tidak tertiup angin dan lepas. Selesai diriin tenda, kita langsung mulai masak-masak, kita bikin minum gitu sampai menjelang maghrib, sampai mulai jam setengah 7. Akhirnya kita setelah selesai makan-makan, kita minum, kita lanjut lagi sholat maghrib. Pada saat malam itu kita nggak sempat ngobrol tuh. Padahal keinginan kita itu setelah sampai di camp itu ataupun kita sudah mendirikan tenda itu pengen gitu kita ngobrol dan juga kenalan. Dan itu juga nggak terlaksana karena memang angin kencang dan juga kondisi kita juga capek gitu. Akhirnya ya udah kita istirahat. Jam 8 kita istirahat, tidur. Nah, pada saat tidur itu angin itu kencang. Jadi tenda kita yang udah kita pasak, yang udah kita ganjel batu, terus juga flysheet itu lepas pasaknya. Nah, akhirnya kita keluar untuk benerin flysheetnya. Nah, ketika udah benerin flysheetnya, kita tambahin lagi tuh pasaknya supaya nggak terbang lagi. Terus kita ganjel batu yang lebih banyak lagi karena memang angin kenceng banget. Nah, ketika lagi tidur malam itu angin kenceng. Jadi tenda berdiri begini nih, itu yang sebelah itu nyampe rebah begini, itu kena muka saya, saking kencangnya itu angin. Akhirnya saya tendang pakai kaki saya supaya nggak kena muka. Terus saya ganjel pinggiran itu pakai selimut. Tetap aja paginya juga basah karena embun. Nah, pendakian hari kedua pagi kita bangun itu jam 5 subuh. Terus kita sholat, kita makan, kita bikin minum. Terus saya dan satu teman saya itu ngambil air di sumber mata air dekat Surken. Terus kita masak, terus kita minum sampai jam 9. Kita udah mulai packing semua alat-alat tenda, sudah kita rapiin, kita masukin ke dalam tas dan kita langsung menuju pendakian ke puncak jam setengah 10. Sampai ke puncak itu jam sekitar setengah 12. Kita sampai di atas, kita mulai masak-masak lagi tuh. Jadi kita sisain logistik itu sampai nanti kita turun. Jadi nggak terlalu banyak, bener-bener nanti kita habisin itu
ketika turun kita berhenti sekali. Nah yang lama itu di puncak di atas, kita dari jam setengah 12 itu sampai jam 1. Yang lama juga kita di puncak, kita melihat pemandangan-pemandangan alam yang jarang kita lihat di kota gitu ya. Jadi itu suatu momen yang langka. Akhirnya kita foto-foto dan juga video. Nah selanjutnya persiapan turun. Jadi kita di puncak itu sekitar 2 jam. Terus setengah 2 kita mulai melakukan persiapan untuk turun. Dari jam setengah 2 di puncak, kita sampai di pos kandang badak itu sekitar jam 3. Dan itu udah mulai rame, banyak banget orang. Padahal kita juga ngambil hari biasa, tapi tetap aja rame. Dan ternyata di pos kandang badak itu ada tempat untuk sholat. Terus ada sumber mata airnya juga ngalir banyak, jadi kita juga bisa buat wudhu di situ, ngisi buat air minum juga di situ. Sampai di pos kandang badak kita mulai masak dulu, terus kita bikin minum, habis itu kita mulai sholat, terus kita istirahat. Itu kita lumayan, kita istirahat 1 jam, lumayan lama tuh di pos kandang badak, karena kita juga sembari basuh muka, basuh badan supaya kita lebih seger, karena memang air itu banyak. Jadi kita mulai bersih-bersih lah, lumayan kan seharian gak mandi, kita mulai bersih-bersih, cuman walaupun cuci muka, cuci tangan, kaki gitu, lumayan, jadi lebih seger badan. Kita mulai turun lagi jam 4 sampai jam 6, seingat saya itu jam 6 kita sampai di gerbang Taman Nasional Cibodas. Di pos Taman Nasional Cibodas itu ada tempat membuang sampah. Nah pada saat saya mau buang sampah, ternyata di situ ada tulisan hati-hati jalur pelintasan babi. Saya pikir babinya jauh gitu, ternyata pada saat mau buang sampah itu persis di depan saya 2 meter. Itu babi gede banget. Saya kaget kan, wah ada babi gede banget, baru kali itu saya ngeliat babi segede gitu. Udah gitu juga taringnya, gede dah. Saya pikir cuma 1, ternyata di seberangnya itu ada lagi 5, gede-gede juga. Wah, saya takut, akhirnya udah saya buru-buru buang sampah, udah saya tinggal. Teman saya juga pas mau buang sampah dia lagi duduk. Saya juga kaget, ternyata di belakangnya ada babi yang lagi mau ngedeket. Terus saya bilang ke teman saya, apa ada babi gitu. Akhirnya dia buru-buru buang sampah juga. Wah itu kaget sih. Sampai di pos Taman Nasional Cibodas itu kita jam 6. Kita istirahat setengah jam sampai setengah 7. Sampai di camp Cibodas tempat kita nginep semalam itu hampir 1 jam perjalanan, lumayan jauh. Itu sama aja kayak kita dari gerbang Surken sampai ke Surken ujung. Kita sampai di camp Cibodas tempat kita nginep semalam itu jam setengah 8. Dan alhamdulillah pendakian kita ini tidak ada suatu kendala apapun, tidak ada yang cedera, tidak ada yang luka. Kita berangkat sama-sama, pulang juga sama-sama bareng-bareng. Sampai di camp Cibodas setengah 8 kita mulai istirahat dulu. Terus kita makan, habis itu kita mandi untuk memulihkan tenaga kita. Sekitar jam 9 kita mulai perjalanan pulang. Mulai bareng sampai ke daerah Parung, dan dari daerah Parung itu kita udah mulai pulang jalan masing-masing. Nah seperti itu cerita pendakianku yang kedua di Gunung Gede Pangrango hari Selasa dan Rabu tanggal 10 sampai 11 September 2019. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe channel Abbas Melki supaya channel saya bisa lebih berkembang dan saya bisa mengeksplor keindahan Indonesia yang lebih banyak lagi. See you next time. Terima kasih. Salam penikmat petualang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kita mau turun dari puncak kawah ke Cibodas. Lihat ini sepandang sebelah kiri. Ini anak-anak depan. Ini kawahnya.